Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu bagian daripada mensyukuri nikmat akal, yaitu kita gunakan akal kita untuk tadabbur, untuk tafakkur, dan untuk tadakkur ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan tadabbur, tafakkur, dan tadakkur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya membaca saja tanpa tafakkur, tanpa tadabbur, maka susah untuk dapat menambah keimanan. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami menjadi sebab bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Pekan kemarin tafsirnya sampai ayat berapa? Sampai ayat 5 ya. Sekarang kita masuk ayat 6. Kita baca sampai ayat 10 Bapak Ibu. Tapi mulai bacaannya dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Baik. Surah Al-Muzammil secara umum surah ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud Bapak Ibu. Waktu awal-awal dakwah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau dapat ilham atau dapat bisikan untuk menyendiri di gua di Gua Hira sampai dapat wahyu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah dapat wahyu, penyendirian itu diganti oleh Allah bukan di gua lagi, tapi dengan sholat malam. Makanya setelah dapat wahyu Al-Quran, Nabi nggak datang lagi ke Gua Hira. Jamaah rahimakumullah. Ya, sebenarnya kalau kita naik ke Gua Hira itu tidak ada pahala yang kita dapatkan Bapak Ibu, tidak ada, ya. Jadi tidak ada keutamaan ketika haji atau umrah naik ke Jabal Nur kemudian masuk ke Gua Hira, itu tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Yang ada keutamaannya adalah ketika kita menyendiri bersama Allah dengan sholat malam, ya. Maka setelah turunnya wahyu pertama, beberapa waktu kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat malam. Dan sholat malam ini merupakan sholat pertama yang diperintahkan kepada Nabi. Bukan sholat wajib, ya. Sholat wajib 5 waktu yang kita laksanakan sekarang ini, itu baru diperintahkan setelah Nabi 10 tahun berdakwah di kota Mekah. Tahun 10 kenabian beliau mengalami Isra dan Mi'raj, kemudian beliau diperintahkan sholat oleh Allah secara langsung. Nah, sebelum itu Nabi diperintahkan sholatul lail, sholat malam. Jamaah rahimakumullah. Bukan sholat duha, bukan juga sholat sholat fajar, tetapi yang diperintahkan adalah sholat malam. Ini menunjukkan kedudukan sholat malam yang begitu luar biasa Bapak Ibu, ya. Kemudian Allah memberikan 3 pilihan waktu untuk sholat malam di dalam surah ini, ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapapun di antara kita yang berselimut ketika tidur, rasakan bahwa kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Kata Allah, kum, bangunlah. Al-laila, pada waktu malam.
bangunlah beribadah kepada Allah. Lalu Allah ngasih pilihan waktu kan, ada berapa kemarin? Ada 3 apa 4? Ada 4. Yang pertama illa qalila, kecuali sedikit. Yang sedikit ini sholat malamnya apa tidurnya? Lupa. Tidurnya. Pintar. Illa qalila, sedikit. Jadi sedikit tidurnya, lebih banyak dan lebih panjang sholat malamnya. Kalau waktu malamnya 8 jam, waktu istirahatnya 8 jam, berarti tidurnya 3 jam, sholat malamnya 5 jam, atau tidurnya 3 jam, 2 jam, sholat malamnya 6 jam. Kemudian pilihan yang kedua nisfahu. Apa nisfahu? Setengahnya. Berarti tidurnya 4 jam, sholat malamnya 4 jam. Yang ketiga awingkus minhu qalila, atau lebih atau kurang dari setengah. Berarti 3 jam tidur, 3 jam sholat, 5 jam tidur. Salah itu, harusnya tidur dulu baru sholat, ya kan? Bukan 3 jam tidur, bukan 3 jam sholat, 5 jam tidur, tapi 5 jam tidur, 3 jam sholat. Kemudian pilihan yang keempat, jemaah rahimakumullah, auzid alaih, lebih dari setengah. Berarti 5 jam sholat, 4 jam 3 jam, kebalikan dari yang barusan. Jadi awingkus minhu qalila, kebalikannya adalah auzid alaihi, yaitu 3 jam tidur, 5 jam beribadah kepada Allah di waktu malam, Bapak Ibu. Nah, dari 4 ini kita masuk yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Kalau kita sholat malam ya, kita masuk golongan waktu yang mana? Yang pertama, sedikit tidur, banyak sholat malamnya. Yang kedua 50-50. Yang ketiga sedikit sholat malamnya, lebih panjang tidurnya. Yang keempat, lebih panjang sholat malamnya dibandingkan tidurnya. Masuk yang mana kita ini? Jangan-jangan tidak masuk semua. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Orang sekarang Bapak Ibu salah mengartikan tartil. Orang sekarang mengartikan tartil itu bagaimana? Lagu. Kalau lagu mendayu-dayu, tartil itu. Padahal bukan lagu yang dimaksud oleh ayat ini. Tartil itu membaca dengan tenang dan sambil memahami, menghayati makna ayat yang dibaca. Itu namanya tartil. Bukan lagu. Walaupun panjenengan nggak pakai lagu jemaah rahimahullah, tapi bacanya tenang dan menghayati maknanya, itu tartil. Ya, misalnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, lurus saja, tapi panjenengan menghayati tartil. Walaupun lagunya cengkok kanan cengkok kiri atas bawah Bapak Ibu, kalau tidak menghayati maknanya maka tidak bisa disebut tartil, ya. Jadi perintahnya kita membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, ya. Gak apa-apa sedikit, yang penting tartil. Daripada banyak tapi tidak tartil, lebih afdal lagi banyak dan tartil, ya. Kemudian inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, atau memberikan atau menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad
qaulan sakila, ucapan atau perkataan yang berat. Kemarin kita sudah belajar ya, apa yang dimaksud perkataan yang berat di dalam ayat ini. Semua ulama sepakat yang dimaksud adalah Al-Quran. Tapi permasalahannya, kenapa Al-Quran disebut atau disifati oleh Allah dengan sakila, berat? Ada yang mengatakan karena ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi merasakan keberatan, sehingga waktu dingin terkadang beliau keringatan. Ketika di atas onta, terkadang ontanya terduduk, Bapak Ibu, merasakan beratnya Nabi menerima wahyu. Ada juga yang mengatakan berat di sini bahwa bacaan Al-Quran itu berat di timbangan kelak pada hari kiamat, karena satu hurufnya 10 pahala. Bayangkan ya, tadi kita baca berapa huruf? Banyak kan? Nah, banyak. Apa enggak berat timbangan kita kelak pada hari kiamat? Berat, jemaah. Itulah kenapa disebut qaulan sakila, perkataan yang berat pada timbangan nanti di hari kiamat. Kemudian ada juga yang menyebut sakila ini berat, artinya berat dalam mendalami makna atau pemahaman ayatnya. Makanya kan kemarin saya sampaikan, Imam Malik itu pernah ditanya 100 masalah, tapi yang dijawab sedikit. Mungkin yang dijawab 3 apa 4, sedangkan selebihnya 96 masalah tidak dijawab oleh beliau. Lalu orang yang bertanya itu berkata, ini kan masalah gampang. Lalu beliau mengatakan dan menyampaikan ayat ini, tidak ada yang gampang dalam mendalami makna ayat-ayat Al-Quran lalu menyimpulkan, karena Al-Quran itu qaulan sakila, perkataan yang berat, butuh konsentrasi, Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-6. Ini tentang keutamaan salat malam. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam. Nasyiah ini bangun dan beribadah kepada Allah. Kalau bangun saja tapi tidak beribadah, bahasa Arabnya istaiqadh. Istaiqadha ya, bangun tapi enggak beribadah, mungkin pipis. Bangun tok tapi tidak beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan nasyiah, Bapak Ibu, bangun dan beribadah kepada Allah. Nah, sesungguhnya orang yang bangun malam lalu dia beribadah kepada Allah, hiya asyaddu wata'an, maka bangun di waktu malam itu asyaddu wata'an, lebih menguatkan wata'an jiwa. Subhanallah ya. Ini merupakan keutamaan ibadah pada waktu malam, terutama setelah kita tidur kemudian bangun dan beribadah kepada Allah. Itu dapat menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, jemaah rahimakumullah. Orang ini kalau hatinya kuat, Bapak Ibu, fisiknya ikut kuat. Apa-apa orang beriman itu ya, terutama tergantung pada hatinya. Kalau hatinya kuat, walaupun fisiknya kata orang sakit-sakitan, tetapi kuat, jemaah rahimakumullah ya. Walaupun badannya kuat, kalau hatinya lemah, maka hati yang lemah itu mempengaruhi fisik menjadi lemah, jemaah rahimakumullah. Coba panjenengan bayangkan ketika hati panjenengan dalam keadaan rapuh, dalam keadaan lemah, dalam keadaan roboh, jemaah rahimakumullah, panjenengan mesti merasakan bahwa lemahnya hati itu berpengaruh juga pada lemahnya fisik, jemaah rahimakumullah. Lemahnya hati juga berpengaruh kepada lemahnya fisik, Bapak Ibu ya. Nah, untuk menguatkan hati, untuk mengokohkan hati kita, itu dapat kita lakukan dengan sholat malam. Makanya ulama ini kan mengibaratkan hati itu seperti benteng, Bapak Ibu. Bentengnya kalau kokoh, maka musuh akan susah menembus, apalagi menguasai, susah. Musuh kita siapa?
setan. Yang diincar setan apa pada diri kita ini? Bukan mata kita, bukan lidah kita, bukan kekayaan atau kemiskinan kita. Yang diincar adalah hati kita, Bapak Ibu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan bisikan buruk kepada di dalam hati manusia. Jadi hati yang diincar oleh syaitan. Jemaah rahimakumullah. Setan gak ada urusan dengan kekayaan kita, dengan kemiskinan kita, dengan sehat atau sakitnya kita. Yang diintai oleh dia adalah bagaimana dia bisa menguasai hati kita, mempengaruhi hati kita, dan memalingkan hati kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hati kita gak kuat, benteng kita tidak kokoh, Bapak Ibu, mudah ditembus oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau hati kita kuat, artinya benteng kita kuat, setan nggak akan bisa menguasai hati kita. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka untuk menguatkan jiwa, menguatkan hati, mengokohkan batin, itu bisa kita dapatkan dengan sholatul lail, sholat malam. Kalau kita nggak sholat malam, Bapak Ibu, hati kita rapuh, jiwa kita tidak kuat. Disentuh masalah sedikit langsung bingung, disentuh kesulitan sedikit langsung kalang kabut. Jamaah rahimakumullah. Seperti yang pernah Allah tunjukkan kepada manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Siapa? Fir'aun fisiknya tinggi, kekar, Bapak Ibu, dan dalam riwayat nggak pernah sakit, tapi hatinya lemah. Buktinya apa? Ketika Allah datangkan mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada api yang datang dari negeri Syam, kemudian membakar rumah orang-orang Mesir. Dia juga bermimpi bahwa mahkotanya jatuh, lalu pagi-pagi dia mengumpulkan ahli sihirnya untuk menakwilkan mimpi dia. Kata ahli sihirnya, ini tanda bahwa kerajaan Tuhan akan diruntuhkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun ini. Langsung Fir'aun kalang kabut. Rasain loh, kata Allah. Kamu kan ngaku sebagai Tuhan, nih aku kasih mimpi. Langsung kalang kabut, Bapak Ibu. Langsung buat peraturan. Peraturannya apa? Anak bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Jamaah rahimakumullah. Peraturan itu nggak bisa ditentang. Peraturan pokok lahir tahun itu dihabisi. Saking takutnya dia kepada mimpi. Dan ini menunjukkan kelemahan hati Fir'aun. Jamaah rahimakumullah. Ternyata bayi yang akan menghancurkan dia itu ada di dalam rumahnya. Pas waktu mau dibunuh kan oleh Fir'aun, istrinya bilang, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada. Jangan dibunuh wahai suamiku, bisa jadi anak ini bermanfaat untuk kita. Kalaupun dia yang akan menghancurkan kerajaanmu, kan dia bersama kita, gampang toh kita mengawasi dia bersama kita, gak usah dibunuh, kata istrinya. Maka Fir'aun pun tunduk kepada istrinya. Subhanallah. Allah itu kalau ingin menolong hambanya, Bapak Ibu, semua akan bisa menjadi tentara untuk menjadi penolong, termasuk perasaan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi terkadang orang yang mengaku kuat, mengaku hebat, sesungguhnya hati dia lemah. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka kekuatan itu sumbernya ada dari dalam, dan itu bisa kita dapatkan dengan sholatul lail, sholat malam. Bapak Ibu jamaah, lihatlah Nabi dan para sahabat ketika mereka sholat malam, tidak gentar mereka menghadapi musuh yang jumlahnya ribuan. Waktu perang Badar jumlah kaum muslimin 313, musuh berapa? 1000, Bapak Ibu. Itu kan 1:3. Jamaah rahimakumullah. Tapi kaum muslimin tidak gentar, jiwanya kuat. Dari mana mereka mendapatkan itu? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an.
dari salat malam, jemaah rahimakumullah. Dan terdapat keutamaan-keutamaan lain dari salat malam Bapak Ibu. Di antaranya adalah selain dia menguatkan jiwa, salat malam ini termasuk nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pernah menyampaikan 5 nasihat kepada Nabi. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa yang kau ingin lakukan, kamu akan dibalas. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqahu. Cintailah orang yang ingin kau cintai, karena engkau akan berpisah dengannya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia salat pada waktu malam. Dan yang kelima, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Sedangkan kehormatan seorang mukmin itu ketika dia tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi salat malam ini termasuk nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, salat malam ini siapa yang melakukannya, dia termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Dan Allah akan mencegah dari dosa dan penyakit. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian bangun malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan salat malam itu dapat mendekatkan kalian kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsmi, mencegah kalian dari perbuatan dosa. Wa takfirul lisayyi'at, menghapus dosa-dosa kalian. Wa matradatun lidda' 'anil jasad, dan mengusir penyakit dari badan kalian. Makanya orang yang istiqomah salat malam itu cenderung hidupnya lebih sehat daripada yang tidak salat malam, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dan masih banyak lagi ya keutamaan salat malam. Masih banyak keutamaan salat malam ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Artinya sebisa mungkin kita jangan meninggalkan salat malam. Tidak bisa setiap malam, 2 malam sekali. Tidak bisa 2 malam sekali, 3 malam sekali. Tidak bisa 3 malam sekali, 4 malam sekali. Tidak bisa 4 malam sekali, 5 malam sekali Bapak Ibu. Tidak bisa 5 malam sekali, apa? 6 malam sekali. Tidak bisa 6 malam sekali, sepekan sekali. Sepekan sekali pun tidak bisa salat malam, itu berarti Allah tidak menginginkan panjenengan salat malam. Kenapa? Banyak dosa yang dilakukan sehingga berat untuk bangun di waktu malam. Orang kalau berbuat dosa Bapak Ibu di siang harinya, walaupun dia tidur 10 jam, dia nggak akan bisa bangun malam. Ya, tapi orang yang tidak berbuat dosa di malam harinya, walaupun tidur 2 jam, dia pasti bisa bangun malam, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa aqwamu qila, dan bacaan pada waktu malam, aqwam itu lebih berkesan. Jadi kita baca Quran di waktu siang dan di waktu malam, kata Al-Quran lebih berkesan membaca Al-Quran di waktu malam Bapak Ibu. Lebih berkesan, lebih khusyuk. Kenapa? Karena pikiran kita tidak disibukkan oleh urusan-urusan dunia, sehingga saat itu kita fokus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau bacaan Al-Quran itu kita lantunkan di dalam sholat malam, itu tambah berkesan dan bisa jadi membuat kita menangis, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kita kalau menyaksikan orang-orang yang sholat malam berjamaah ketika 10 akhir Ramadan, Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang menangis kan? Banyak enggak? Yang menangis? Banyak.
imamnya nangis, makmumnya juga ikut nangis. Awalnya makmum tidak ingin menangis, tapi karena imamnya nangis, makmumnya ikut-ikutan nangis, Bapak Ibu. Awalnya imamnya tidak ingin menangis, tapi karena ada makmum yang akhirnya apa? Imamnya tersentuh, kemudian dia menangis juga. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran ketika sholat malam itu lebih berkesan, jemaah rahimakumullah, ya. Makanya ketika sholat malam kita diusahakan untuk memperpanjang apa? Bacaannya, diperpanjang. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, baca surah Al-Maidah, baca surah Al-An'am. Kalau tidak hafal, letakkan Al-Quran di depan, pakai tongkat, Bapak Ibu. Bergerak sedikit tidak apa-apa untuk kemaslahatan sholat. Nanti ketika dapat satu halaman ruku, lalu kemudian bangun dari sujud, buka satu halaman lagi, ada gerakan, tidak masalah, ya kan? Tapi saya sarankan jangan pakai HP ya. Sholat malam pakai HP, karena khawatir nanti ketika megang HP sambil baca Quran ada WA masuk, ada telepon masuk, ya kan? Atau mati kemudian di password HP-nya, akhirnya banyak gerakan. Dan ini makruh hukumnya di dalam sholat, Bapak Ibu. Pakai mushaf besar, ya. Nah, di rumah panjenengan harus ada tuh, Bapak Ibu, mushaf besar pakai tongkat harus ada. Tidak hanya di masjid, di rumah juga harus ada, ya kan? Amalkan ayat ini, sholat malam dengan bacaan yang panjang-panjang, ya. Yang repot itu kan kalau nggak bisa baca Quran, repot. Akhirnya apa? Ya sudah, surat andalan Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Bolehkah diulang-ulang, Ustaz? Boleh, betul. Tapi apa nggak bosan panjenengan kalau diulang-ulang? Bosan, Bapak. Ketika bosan, tidak akan berkesan bacaan itu. Bacaan itu berkesan jamankumah kalau kita membacanya beda. Rakaat pertama beda dengan rakaat kedua. Jadi beda, itu bikin berkesan. Makmum juga merasa berkesan kalau imamnya bacaannya beda dari yang biasanya. Yang biasanya kulhu, imamnya enggak. Pakai surat Fussilat, surat apa lagi? Asy-Syura, surat Ibrahim. Ini lebih berkesan karena baru jarang didengarkan oleh makmumnya, ya. Jadi bacaan Al-Qur'an pada waktu malam Allah sebut wa aqwamu qila, bacaan yang berkesan. Dan ini dalil, Bapak Ibu, bahwa membaca Al-Qur'an pada waktu malam itu lebih mulia daripada membaca Al-Qur'an pada waktu siang. Ada hadis menyebutkan bahwa Al-Quran yang kita baca pada waktu malam nanti akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah membuat dia tidak tidur. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya." Kata Allah, "Silahkan." Maka Al-Quran itu pun memberikan syafaat, Bapak Ibu, ya. Kemudian inna laka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad, fin nahari pada waktu siang, sabhan waktu, tawila yang panjang. Sabahani kesempatan. Maksudnya ulama dalam hal ini berbeda pendapat, tapi yang paling banyak disampaikan oleh ahli tafsir, Bapak Ibu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud sabahan tawila adalah bahwa pada waktu siang engkau wahai Muhammad bisa memenuhi hajat-hajatmu, pada waktu siang. Urusanmu dengan manusia bisa engkau penuhi pada waktu siang, sedangkan pada waktu malam engkau tidak lagi berinteraksi dengan manusia, tapi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran untuk kita, Bapak Ibu, ya, bahwa siang hari kita kasihkan kepada manusia waktu kita,
sedangkan malam hari kita kasihkan kepada siapa? Allah. Ulama-ulama terdahulu begitu. Imam Asy-Syafi'i kalau siang keliling ngajar. Kalau beliau yang tidak berangkat, muridnya berangkat datang ke rumah beliau, belajar hadis, belajar fiqih, belajar sejarah. Jadi waktu siang mereka habiskan untuk bersama manusia, mengajar, bekerja, silaturahim, kemudian bersosial jamaah rahimakumullah, ya kan? Kemudian bercengkrama dengan keluarga. Tapi ketika masuk waktu malam itu mereka khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihabiskan semua untuk manusia, Bapak Ibu. Kita ini harus ada waktu bersama Allah, kita berdua bersama Allah. Tidak ada siapa-siapa di situ kecuali kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dimaksud oleh ayat innalaka fin nahari sabhan tawila. Kemudian wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan sebutlah. Apa yang harus disebut? Isma rabbik, nama Tuhanmu. Kalau nyebut nama Allah itu berarti yang dimaksud adalah bismillah. Sebutlah nama Tuhanmu, berarti bismillah, ya kan? Kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Nah, kata ulama, ini pelajarannya adalah bahwa ketika kita hendak melakukan kebaikan, baik kebaikan itu berupa sholat malam atau kebaikan berupa hajat-hajat kita di siang hari, ya, maka awalilah kebaikan itu dengan menyebut nama Allah. Sebut nama Allah, bismillah, ya. Pokoknya baik, pantas, mubah, maka sebut nama Allah. Kecuali perkara-perkara yang kotor, kita nggak boleh nyebut nama Allah. Misalnya mau kentut, nyebut nama Allah, bismillah, tut, ini nggak boleh, makruh hukumnya. Mau buang hajat, nyebut nama Allah, nggak boleh, makruh hukumnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian melihat kotoran lalu kita nyebut nama Allah, tidak boleh. Jadi nyebut bismillah ini ada 4 hukum, Bapak Ibu. Yang pertama, hukumnya sunnah. Kalau kita menyebut untuk hal-hal yang baik, mau makan bismillah, mau pakai baju bismillah, mau tidur apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi itu di kasur, bukan di pengajian. Kalau di pengajian mau tidur, apakah tetap baca bismikallahumma ahya kalau mau tidur di pengajian? Tidak, ya. Itu diniatin tidurnya. Maaf yang tidur, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bismillah itu bisa hukumnya wajib. Kapan? Di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i wajib bismillah. Kemudian yang ketiga, bismillah itu hukumnya sunnah. Kita nyebut bismillah, mohon maaf, hukumnya makruh. Kalau melakukan perkara-perkara yang kotor, yang tidak pantas, makruh, ya. Yang keempat, mengucapkan bismillah hukumnya bisa haram, berdosa, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kapan? Ketika melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kan nama Allah ini suci, perkara haram itu kotor. Kita nggak boleh menyebut nama Allah di dalam perkara yang kotor, Bapak Ibu, ya kan? Mau minum khamr, bismillah, bismillah, itu dosa 2 kali. Dosa minum khamr dan juga dosa nyebut bismillah, dosa 2 kali, ya. Jemaah rahimahullah. Jadi sebisa mungkin kita mengawali kebaikan kita dengan nama Allah supaya diberkahi. Karena nama Allah ini mengandung keberkahan, Bapak Ibu, ya. Kemudian wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadalah kepada Allah
dengan sepenuh hati. Tabtila itu tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tidak ada yang diingat kecuali Allah SWT. Nah, ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita sholat malam, hendaklah kita menyingkirkan pikiran-pikiran dunia, kesibukan-kesibukan dunia, masalah-masalah dunia. Besok pagi, siang, kita kembalikan masalah dunia di dalam kehidupan kita, tidak masalah Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi ketika bangun di waktu malam, hendaklah kita mengkosongkan pikiran kita dan kita memfokuskan diri hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud wa tabattal ilaihi tabtila. Beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya. Jadi yang nyebut Allah itu tidak hanya lidahnya, tapi hatinya juga nyebut Allah. Yang tunduk kepada Allah bukan hanya badannya, tapi hatinya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Siapa Allah itu? Rabbul masyriq, Tuhan yang menguasai timur, wal maghrib, dan Tuhan yang menguasai barat. Kenapa timur dan barat? Karena kekuasaan Allah yang paling tampak bagi manusia adalah di arah timur dan di arah barat. Arah timur terbitnya matahari, arah barat tenggelamnya matahari. Jemaah rahimakumullah. Tenggelamnya matahari arah barat, Bapak Ibu. Ya. Itu ada cerita kan, kata ada cerita unik ya. Ada Kiai Madura itu. Cerita Kiai Madura. Orang Madura ini kan banyak akalnya, Bapak Ibu. Itu ada Pak Habibie cerita tentang orang yang datang ke bulan. Ini diceritakan oleh salah satu ustadz ya. Ada Pak Habibie cerita orang yang bisa datang ke bulan, menginjakkan kakinya di bulan. Terus kata orang Madura, itu biasa Pak, biasa itu. Yang luar biasa itu kalau menginjakkan kakinya di matahari. Loh, kamu ini gimana? Mana bisa orang datang ke matahari? Kalau enggak dia akan terbakar. Loh, Bapak ini enggak tahu caranya. Kalau Bapak tahu caranya, enggak akan terbakar. Gimana caranya? Kata Pak Habibie. Berangkat setelah maghrib, sebelum subuh sudah pulang. Orang Madura itu memang banyak akalnya. Disuruh berangkat setelah maghrib, sebelum subuh sudah pulang. Jadi matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, Bapak Ibu. Itu bagian daripada tanda kebesaran Allah. Makanya Allah menyandarkan dirinya, kebesarannya di arah timur dan di arah barat. Rabbul masyriqi wal maghribi. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang berkuasa hanya Allah. Yang hebat hanya Allah. Yang memiliki segala sesuatu ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ujung ayat fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah wakila sebagai wakil. Maksudnya apa? Pasrahkanlah hidupmu kepada Allah. Ayat ini perintah tawakal, Bapak Ibu. Bertawakallah karena Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segala-galanya, maka bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal ini Bapak Ibu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau kita nyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang akan mengatur sendiri dengan caranya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kita ini nggak tahu apa-apa dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti mana yang terbaik buat kita. Kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Jemaah. Yang paham betul apa yang harus kita lakukan dan apa yang terbaik untuk kita itu hanya Allah. Makanya doa Nabi itu minta kepada Allah agar tidak memasrahkan urusan hidup ini kepada dirinya sendiri walaupun hanya sekejap mata.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha tegak, tidak butuh kepada siapapun. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau serahkan urusan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Nah, ini tawakal. Jadi tawakal itu memasrahkan, menyerahkan seluruh urusan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita pasrah kepada manusia, sudah deh saya pasrah kepada kamu aja, saya nggak ikut-ikut misalnya, ya, itu dalam perkataan ulama, Allah akan menyerahkan urusan itu kepada manusia tersebut dan Allah tidak ikut-ikut. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah, Allah sendiri yang akan mengurus urusan kita. Jamaah rahimakumullah, ya. Makanya Bapak Ibu, kita ini disunnahkan untuk menitipkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Allah, termasuk juga anak, ya. Kalau ibu-ibu suaminya kerja di luar kota, pulang berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, itu titipkanlah suami kepada Allah. Jangan titip kepada teman, titip suami saya ya, tolong dijaga, takut dia macam-macam. Jangan. Teman itu cuman bisa ngawasi beberapa jam. Yang bisa mengawasi suami panjenengan 24 jam adalah Allah. Maka titipkan kepada Allah. Aman Bapak Ibu, kalau kita nitip sama Allah itu aman. Makanya kalau kita berpergian, kita meninggalkan keluarga, kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat astaudi'ukumullah. Apa? Biasanya kalau panjenengan berpergian, bilang apa sama keluarga yang ditinggalkan? Oh, jaga rumah ya. Jaga rumah, hati-hati di rumah, makan yang banyak. Sunnahnya kalau kita berpergian meninggalkan keluarga, Bapak Ibu, kita disunnahkan untuk nyebut astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Hafal nggak? Bukan astagfirullah. Bukan astagfirullah. Astaudi'u. Ayo. Astaudi'u kumullah. Nah, digabung astaudi'ukumullah. Nah, hafal? Pendek, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Kata keluarganya, dijawab astaudi'ukallah, aku titipkan kamu juga kepada Allah. Jadi saling menitipkan kepada Allah. Aman Bapak Ibu. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menitipkan urusannya kepada Allah, wa huwa muhsinun, selama dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Ya, dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Jadi titipkan kepada Allah. Ketika kita menitipkan anak kita, menitipkan harta kita, menitipkan keluarga kita kepada Allah, itu artinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah pada ayat fattakhidhu wakila. Jadikanlah Allah itu sebagai wakil. Artinya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi nitipin anak di pesantren, Bapak Ibu, itu jangan sepenuhnya titipkan ke pesantren, tapi titipkanlah kepada Allah, karena yang bisa jaga anak kita di pesantren dari pergaulan yang buruk adalah Allah. Seperti Yukabat,
tahu yukabat panjenengan ibunda Nabi Musa waktu menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, beliau menitipkan kepada Allah, ya Allah, ini perintahmu, aku titipkan anak ini kepadamu. Sekarang Sungai Nil itu bagi kita adalah pesantren, sekolah, kampus, tempat kerja, Bapak Ibu. Kalau kita mengantarkan anak kita ke sekolah, itulah Sungai Nilnya Nabi Musa alaihissalam, ibarat Sungai Nil Nabi Musa. Di situ kita titipkan kepada Allah supaya selama mereka di sekolah, mereka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, ya. Wallahu taala alam. Ayat 10 dan seterusnya insyaallah kita akan pelajari pertemuan pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bacaan Al-Quran? Iya, iya betul. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala yang 10 setiap bulan? Kalau nggak salah, juga harus baca takdir. Kemudian kita tadi mengatakan di awal itu kita membacakan dengan tahu dan tahu. Tapi juga kebiasaan lain bahwa pasti dalam pengertian yang pasti dalam artian yaitu membaca sesuai dengan makna huruf, kemudian sifat-sifatnya juga dengan membaca dengan praktik. Sementara kami ini yang terus terang saya sama itu, apakah bisa mendapatkan pahala? Iya. Yang pertama, betulkah ayat yang keempat ini, keempat ya? Dalil bahwa membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama dibandingkan di luar sholat. Betul, Bapak Ibu. Jadi bacaan termasuk juga doa ya. Doa di dalam sholat lebih utama dibandingkan doa di luar sholat. Karena ketika kita sholat itu kita sedang beribadah kepada Allah, ya kan? Tidak ada ibadah yang paling disukai oleh Allah ketika melihat hambanya beribadah melebihi daripada sholat, ya. Karena di dalam sholat itu seorang hamba mengagungkan Allah dan merendahkan dirinya. Nah, maka membaca Al-Quran di dalam sholat ini lebih utama dibandingkan di luar sholat. Syukur-syukur kalau panjenengan pernah hatam Quran di dalam sholat, luar biasa itu. Malam ini 1 juz di dalam sholat. Enggak harus hafal Quran, panjenengan siapkan mushaf yang lebar, pakai tongkat Bapak Ibu seperti di depan ini, jemaah rahimakumullah. Kemudian baca 1 malam 1 juz di dalam sholat. Berarti 30 malam 30 juz hatam Quran sekali seumur hidup di dalam sholat. Diusahakan. Coba, mumpung masih hidup ya, mumpung masih hidup mumpung masih hidup Bapak Ibu, coba buat program apalagi yang pensiun ini, paginya nggak kerja kan bisa tidur ya, coba punya komitmen diri ya, punya komitmen diri untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, terutama sholat malam. Tidak harus sholat malam Bapak Ibu. Misalnya sholat malam misalnya cuma 5 lembar, nanti sholat apa? Sholat duha 2 lembar, ya kan? Kemudian sholat qobliyah subuh misalnya 2 lembar, lalu sholat ba'diyah zuhur, sholat di rumah 1 lembar. Itu sudah dianggap menghatamkan 1 juz di dalam sholat. Nah, coba buat program itu untuk diri sendiri mumpung masih hidup, jamaah rahimakumullah. Nanti kalau udah mati baru menyesal, ya Allah kenapa aku tidak mengamalkan apa yang disampaikan Ustadz Rois itu. Khatam 1 kali, khatam Quran di dalam
di dalam sholat, ya. Diusahakan lihat mushaf ya, lihat mushaf. Kalau nggak lihat mushaf nggak hatam-hatam panjenengan nanti. bolak-balik nggak hatam-hatam nanti. Saya aja kalau nggak lihat mushaf jamaah itu loncat sana loncat sini ya kan. Apalagi yang tidak hafal Quran atau yang baru hafal Quran. Silakan. Oh, yang kedua tadi belum ya. Tartil, ulama mengatakan baca dengan pelan dan tadabbur. Gimana? Iya. Baik, insya Allah standar selama tidak merubah makna itu tidak masalah ya. Yang penting bacaan Quran ini tidak merubah makna, Bapak Ibu, tidak masalah. Misalnya agak panjang sedikit tidak masalah. Yang pendek, kurang pendek sedikit dimaafkan sama Allah. Yang penting belajar. Tetap belajar ya. Tetap belajar. Kalau tidak belajar, ini tidak dimaafkan sama Allah. Tetap belajar walaupun salah ketika membaca sendiri, dimaafkan dan tetap dihitung pahala ya. Jadi apanya? Iya. Oh iya. Di surah Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain ya. Kalau di surah Al-Ma'arij, Rabbul Masyariqi wal Magharibi. Jadi ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuk tasniyah dua, ada yang bentuk jama'. Yang bentuk mufrad di dalam ayat tadi surah Al-Muzammil. Yang bentuk tasniyah dua itu di surah Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Yang bentuk jama' banyak di surah Al-Ma'arij. Dan maknanya sama maknanya. Kalau Masyriqaini itu berarti yang dimaksud adalah timur dan barat. Maghribaini yang dimaksud sama, timur dan barat. Jadi kalau kata maghrib digandakan berarti maknanya timur dan barat. Masyriqaini digandakan juga timur dan barat, Bapak Ibu. Jadi maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bagian timur dan di bagian barat itu amat sangat tampak dengan jelas bagi manusia. Ya. Jadi sama maknanya, maksudnya sama. Ya. Sama-sama merujuk kepada tempat terbit dan tempat terbenam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.